Selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk sapaan semangatnya pada pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, Bapak mau mintakan kepada Amina untuk membukakan kegiatan awal proses pembelajaran ini di dalam doa. Silakan Amina. Terima kasih untuk kesediaan Amina yang sudah membukakan proses kegiatan kita ini di dalam doa. Oke, pertama-tama Bapak sini mau menyampaikan bahwa saat ini kan kalian sudah duduk di kelas 11 SMA atau kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Dan di kelas ini Bapak akan membawakan mata pelajaran ekonomi selama 1 tahun ke depan. Sehingga kita akan membahas cabang-cabang ilmu ekonomi. Dan pada pertemuan saat ini, pagi ini kita akan membahas tentang judul besar, yaitu ketenaga kerjaan. Nah, mungkin ketenaga kerjaan itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jadi Bapak di sini mau meminta pendapat kalian untuk menyampaikan apa yang kalian ketahui tentang ketenaga kerjaan. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, tunjuk tangan. Jangan takut sebab tidak ada yang salah. Di sini kita akan sama-sama diskusi untuk membahas materi ini. Ayo, silakan siapa yang berani, silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Budi ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, oke. Terima kasih untuk kesediaan Budi yang berani menyampaikan pendapatnya. Jadi, ketenaga kerjaan sendiri itu memiliki makna dan cakupan yang cukup luas kaitannya. Sederhananya, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu atau masa proses kegiatan pekerjaan itu dilakukan. Tenaga kerja yang dimaksudkan adalah sebagai objek, yaitu seorang individu yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau produk melalui kegiatan usaha, sehingga dapat menghasilkan sesuatu produk yang memiliki nilai tambah. Begitu ya, teman-teman peserta didik sekalian. Nah, ketenaga kerjaan sendiri itu juga dibagi atas klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi usia. Tenaga kerja sendiri itu dapat dikatakan sebagai usia angkatan kerja ketika ia memasuki usia 14 sampai 64 tahun. Ya, jadi klasifikasi usia angkatan kerja itu juga memiliki klasifikasi. Ketika sudah memasuki usia 15 sampai dengan 64 tahun, maka seseorang itu dapat dikatakan usia produktif dalam angkatan kerja. Nah, di sini Bapak juga mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kan sudah duduk di bangku kelas 2 SMA nih. Usianya kalau boleh tahu udah
usia berapa nih teman-teman? Mungkin ada yang 15 tahun, 16, dan bahkan ada yang 17 tahun ya. Nah, kan usia-usia teman-teman sekalian ini kan sudah memasuki usia produktif atau angkatan kerja seperti yang Bapak tulis di depan, usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jadi teman-teman peserta didik termasuk tidak ke dalam ketenaga kerjaan? Ayo, siapa yang bilang masuk? Ya, jadi ada yang bilang masuk nih teman-teman. Ada juga yang bilang tidak untuk acungkan tangan. Jadi Bapak langsung tunjuk nih, kenapa kalian katakan kalian masuk ke dalam ketenaga kerjaan. Ya, silakan pendapatnya. Oke, jadi berdasarkan pendapat yang teman-teman sampaikan, bahwa teman-teman adalah benar memang usia angkatan kerja. Namun, teman-teman bukanlah tergolong dalam angkatan kerja. Sebab, teman-teman sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah dan juga sedang tidak mencari pekerjaan. Sehingga teman-teman siswa masih mempunyai status sebagai pelajar yang masih aktif. Jadi, meskipun usia teman-teman sudah memasuki usia angkatan kerja, bukan berarti teman-teman sudah pasti adalah angkatan kerja. Belum tentu. Sebab teman-teman juga masih menempuh pendidikan kan? Kecuali ketika teman-teman siswa sudah nanti tamat sekolah dan sudah tidak menempuh pendidikan, maka dan bekerja dalam satu instansi dan terikat terhadap peraturan yang mewajibkan teman-teman di dalam kegiatan pekerjaan itu, maka teman-teman termasuk dalam angkatan kerja. Namun ketika teman-teman nanti lanjut ke jenjang S1 pendidikan di bangku perguruan tinggi dan teman-teman juga masih menempuh pendidikan, maka kembali dikatakan bahwa teman-teman bukan sebagai angkatan kerja, tetapi sebagai mahasiswa yang masih menempuh pendidikan jika teman-teman nanti lanjut studinya. Namun ketika sudah tamat, tentu teman-teman akan masuk ke dalam angkatan kerja itu. Begitu ya teman-teman. Dan juga Bapak di sini mau memberikan umpan balik kepada teman-teman untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang konsep ketenagakerjaan, sehingga Bapak mau membagikan kalian ke dalam kelompok kecil atau kelompok belajar bersama teman-temannya. Nah, di sini kan data kalian ada 30 siswa dan Bapak mau bagi ke dalam 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 anggotanya ya. Nah, anggotanya silakan kalian tentukan saja, dan setelah kalian tentukan nanti silakan untuk duduk di berdekatan dengan anggota kelompoknya. Oke, jika sudah, maka Bapak akan memberikan topik-topik materi yang hendak kalian bahas bersama teman kelompoknya masing-masing. Setelah selesai kalian bahas, nanti kalian akan menyajikannya di depan kelas untuk kembali kita bahas dan diskusikan bersama. Oke, langsung saja kelompok 1. Kelompok 1 akan menjelaskan
pengertian tenaga kerja. Kelompok 2 membahas tentang menjelaskan pengertian angkatan kerja. Kelompok 3 membahas mengidentifikasi masalah-masalah ketenagakerjaan. Kelompok 4 membahas upaya meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Kelompok 5 membahas masalah sistem ketenagakerjaan yang menyebabkan tingginya pengangguran. Dan kelompok 6 membahas tentang masalah ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi. Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika sudah jelas, silakan teman-teman untuk berunding dan membahasnya dengan teman kelompoknya masing-masing. Waktu untuk membahasnya Bapak berikan selama 15 menit untuk selanjutnya dapat dipresentasikan. Oke, jika sudah, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi dengan teman kelompoknya di depan kelas. Silakan untuk dijelaskan. Oke, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan pengertian tenaga kerja. Silakan untuk kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menanyakan atau memberi tambahan terkait materi yang sudah disajikan oleh kelompok 1. Jika ada, silakan. Ya, oke. Tadi kelompok 1 dan kelompok lainnya sudah saling berdiskusi. Jadi, jelas bahwa kalian semakin memahami bahwa tenaga kerja itu secara lebih luas dan cakupannya apa-apa saja. Dan silakan selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sampai. Ya, oke. Jadi semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan semuanya dapat mempresentasikannya dengan sangat baik. Jadi, teman-teman peserta didik semakin memahami dan mengetahui cakupan bahwa lingkup ruang tenaga kerja itu memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga kalian dapat lebih mengetahui dan memahaminya. Dan semoga nanti teman-teman peserta didik nantinya setelah menyelesaikan bangku dunia pendidiknya, teman-teman dapat menjadi tenaga kerja yang profesional di bidangnya, ataupun seorang yang membukakan tenaga kerja terhadap orang lain. Terima kasih untuk semua partisipasi teman-teman siswa yang mengikuti pembelajaran ini dengan serius dan juga dengan semangat. Jadi demikianlah kegiatan proses pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini di dalam doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menutup di dalam doa. Sampai ketemu untuk teman-teman siswa di minggu depan untuk kita kembali membahas tentang cakupan ilmu-ilmu ekonomi lainnya. Selamat siang semua.